defining atau definisi belajar itu apa sih gitu. Gue cek di buku psikologi ya. Ada sih kalimat tepatnya, cuman gue nggak bawa lagi ininya. Gue nggak lihat ininya, gue nggak buka contekan di artikel gue, cuman lo bisa cek lah definisi textbook belajar itu intinya adalah suatu bentar gue cari aja lah biar pas semuanya ya, bentar. Oke, ini gue bisa cari di artikel di blog gue, ada di deskripsinya, cuman gue kutip aja. Jadi menurut salah satu teks buku psikologi itu, belajar adalah gue tulisnya suatu perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku yang diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu. Jadi pengalaman di masa lalu. Jadi basically ya perubahan perilaku aja yang relatif permanen, tapi yang diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu. Lo melakukan sesuatu, dan karena lo melakukan sesuatu itu perilaku lo berubah gitu secara relatif permanen. Meskipun ini definisi secara textbook ya, meskipun gue nggak tahu, gue tidak punya kredibilitas di bidang psikologi dalam keilmuan formal psikologi, jadi tidak bisa komentar banyak. Cuman kalau secara intuisi yang gue pahami sebagai belajar ya, basically itu definisi yang cukup baik gue rasa adalah yaitu perubahan perilaku yang relatif permanen. Meskipun mungkin ya kalau gue mengkategorisasikan belajar sebagai perubahan perilaku, mungkin yang menjadi titik berat adalah perilaku itu apa sih gitu. Karena gue rasa perilaku itu mencakup banyak hal juga, karena nggak tahu ya, mungkin karena bahasa Indonesia jadi tendensinya kalau di kepala gue perilaku tuh ya sifat aja gitu, sifat pemarah atau pemabuk, atau bukan pemabuk ya, pemarah atau orang sedih atau apa gitu. Cuman di kepala gue ya lo bisa belajar hal kayak cuci piring kan dari lo tidak bisa mencuci piring dengan cepat, mengatur tangan lo supaya bisa mengambil sabun dan kemudian menaruhnya di piring dengan cepat dan efektif, itu kan bisa dipelajari. Dan cuci piring perilaku, mungkin iya secara definisi psikologis, cuman secara bahasa Indonesia kayaknya kita tidak terlalu mengaitkan kegiatan semacam cuci piring sebagai perilaku gitu, bagian dari perilaku. Cuman di pikiran gue belajar itu sih sesuatu yang sama mengakibatkan perubahan yang permanen dari dalam diri kita basically, dan dari diri yang disebabkan oleh suatu pengalaman. Jadi bisa apa aja, bisa hal sesimpel belajar tuh di kepala gue bisa hal sesimpel cuci piring, simpel main bola. Lo belajar main bola dari yang sebelumnya nendangnya masih, lo tahu nendang yang mungkin kalau kita biasanya bilang nendang kayak cewek gitu, nendang yang sekali nendang kaki sama badannya dimajuin juga, dari yang gitu bisa nendangnya jago. Atau belajar sejarah, jadi dari yang sebelumnya tidak paham sejarah jadi paham sejarah. Atau belajar menjadi bijak gitu, gue rasa itu juga belajar. Atau belajar programming. Dan kadang-kadang sekolah itu membuat belajar tuh jadi hal yang terkonfine, terkotak-kotakan, terbatas pada hal-hal seperti ya kita SD belajar IPA gitu, belajar IPS, belajar sejarah. Belajar tuh terkungkung dalam pelajaran yang akademik di sekolah. Padahal menurut gue belajar adalah jauh lebih luas daripada semua ini gitu. Belajar tuh belajar dari
yang awalnya pemarah menjadi tenang tuh menurut itu belajar perubahan perilaku gitu. Belajar dari yang sebelumnya addict, entah ke rokok, entah ke narkoba, entah ke pornografi, entah ke alkohol, jadi non addict tuh belajar karena perubahan yang relatif. Ya kalau dari yang ngerokok terus nggak ngerokok sehari habis itu ngerokok lagi tuh bukan perubahan yang permanen, jadi bukan belajar. Cuman kalau dari ngerokok terus benar-benar berhenti gitu kan perubahan dari seorang yang addict, seorang yang kecanduan ke non addict itu kan gua rasa itu juga belajar gitu, atau belajar bersosialisasi dari yang sebelumnya kikuk gitu menjadi bisa berbaur, itu belajar juga. Dan kadang-kadang ini tuh jadi apa ya, nggak masuk radar belajar kadang-kadang. Kayak kalau orang kikuk gitu dibilang dia emang pemalu men gitu, padahal menurut gue bukan menurut gue ya, emang kenyataannya ya orang tuh bisa gitu dari kikuk ke bisa lebih berbaur gitu, atau dari pemalu jadi bisa lebih berbaur. Mungkin ada hal-hal yang core yang susah diubah, yang mungkin emang bawaan kayak introversion atau extroversion gitu. Orang introvert mungkin secara emang hardcore biology di otaknya gitu membuat dia kalau sama orang lain yang baru dia kenal itu membuat dia sangat mudah kehabisan energi atau merasa lelah. Cuman hal-hal kayak memanage kelelahan itu, memanage energi itu kan bagian dari belajar, hal yang bisa dipelajari, dan itu yang sangat penting malah, dan seringkali tidak masuk radar yang namanya sekolah ini. Itu cara untuk bersosialisasi, caranya untuk dapat teman. Dan gue mungkin baru sadar baru gitu SMA SMP baru sadar kalau nyari teman atau sosialisasi tuh pertama tidak begitu gampang buat gue, dan yang kedua bisa dipelajari gitu. Walaupun awalnya tidak gampang, ternyata bisa dipelajari. Bersosialisasi itu bukan sesuatu yang bawaan gue, memang orangnya nggak bisa bersosialisasi, ternyata bisa dipelajari. Caranya jadi asik atau caranya menghindar dari orang so asik tuh ternyata ada caranya, bisa dipelajari, lo bisa belajar gitu. Dan kadang-kadang karena nggak diajarin di sekolah, seolah-olah itu sifat bawaan, padahal bisa dipelajari. Dan gue mungkin agak telat taunya, sadarnya, atau mungkin justru agak lebih cepat daripada orang lain untuk sadar bahwa belajar tuh bisa hal kayak gitu, dan penting. Dan itu kenapa kita harus tahu caranya belajar, karena belajar tuh bisa membuat tadi krusial dari lo yang hal buruk di dalam diri lo, pemarah, addict, nggak bisa move on dari entah teman, entah pacar, entah suatu relationship. Itu semua bisa, gue baru sadar, bisa dipelajarin untuk bisa belajar untuk lepas dari itu gitu, atau lo dari nggak bisa main gitar ya, semua bisa dipelajarin lah. Gue baru sadar itu gitu. Dan menurut gue itu penting untuk menekankan bahwa banyak hal tuh bisa dipelajari. Ini udah masuk ke mindset sih, tapi itu gue rasa dari definisi belajar malah ngomongin mindset ya. Cuman gue rasa itu sih penting untuk sadar bahwa belajar sepenting itu, dan belajar itu mencakup banyak sekali hal yang bisa dipelajari gitu sih. Dari cuci piring sampai ke menjadi bijaksana tuh gue rasa itu semua bagian dari sesuatu yang bisa dipelajari. Meskipun tentu beda-beda approach-nya ya kan. Ada hal-hal yang kayak cuci piring kan approach-nya ya itu basically lo nge-approach motorik lo gitu, otot lo, koordinasi otot gitu. Tapi kalau bijaksana itu
itu udah beda kan. Itu lo belajar untuk itu belajar bagaimana mengubah atensi, bagaimana mengubah pola pikir. Bijaksana kan soal itu, dan itu aspek yang berbeda lagi dalam diri kita. Tapi semua itu bisa, poin gue adalah atensi kita bisa diubah, koordinasi motorik kita bisa diubah, pola pikir kita bisa diubah gitu, dengan belajar dan menghasilkan skill baru seperti skill cuci piring atau skill bijaksana. Bukan skill mungkin ya, tapi kayak yang menjadi bijaksana gitu. Gue rasa bisa dipelajari. Emang bisa dipelajari, dan menunjukkan bahwa betapa kita sebagai manusia tuh punya banyak sekali potensi dalam diri kita. Tuh ada potensi tubuh, ada potensi pikiran, otak yang bisa sangat, dan keduanya saling campur jadi satu yang sangat bisa dieksplorasi. Menurut gue itu indahnya belajar sih. Semakin lo belajar, semakin lo menemukan bahwa diri lo tuh almost kayak buat bottomless pit sih, kayak nggak habis-habis gitu hal yang bisa lo pelajarin. Gue kemarin baru naik gunung, gue baru belajar caranya mengelola rasa dingin, gue baru belajar caranya mengelola rasa sakit, gue belajar gue tahu akhirnya merasakan pengalaman emosional yang baru gitu. Ternyata tubuh kita tuh bukan tubuh, diri kita tuh adalah suatu hal yang nggak habis-habisnya dieksplorasi. Dan dengan belajar tuh menurut gue itu sih indahnya, lo jadi sadar akan hal itu gitu sih. Itu soal definisi.